Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildanika Prasetya. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi rukhsah, yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Siswa diharapkan dapat: 1. Memahami pengertian rukhsah. Yang kedua, macam-macam rukhsah. Yang ketiga, alasan diperbolehkannya rukhsah. Dan yang keempat, yaitu orang yang mendapat kemurahan atau rukhsah. Yang pertama yaitu pengertian rukhsah. Rukhsah secara bahasa artinya keringanan atau kelonggaran. Adapun secara istilah, rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Rukhsah merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam keadaan tertentu. Firman Allah yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dari penggalan ayat di atas berisi penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada manusia sesuai kesanggupannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas kebajikan yang dilaksanakan manusia dan memberikan siksaan sesuai dengan kejahatan yang dilaksanakan. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesukaran kepada manusia dan Islam merupakan agama yang menghendaki kemudahan, bukan kesukaran. Selanjutnya yaitu macam-macam rukhsah. Pada dasarnya, rukhsah dalam Islam ada dua macam, yaitu pertama, rukhsah yang mengandung istihlah atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau ketentuan semula atau rukhsah atau keringanan dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Misalnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Misalnya, memakan bangkai dalam keadaan tertentu dapat dihalalkan. Adapun dasar kehalalannya adalah apabila perbuatan memakan bangkai tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Artinya, jika tidak memakan bangkai tersebut dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, alasan dibolehkannya rukhsah. Terkait rukhsah, umat Islam harus mengetahui dan memahami beberapa hal yang menjadi alasan dibolehkannya rukhsah. Yaitu pertama, tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Yang ketiga, rukhsah bagi orang yang tidak mampu menjalankannya seperti puasa Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Yang keempat, rukhsah bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah atau ketentuan semula atau rukhsah atau keringanan. Selanjutnya yaitu orang yang mendapat kemurahan. Adapun secara lebih terperinci, kemudahan dan keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sakit. Kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang ketiga, wanita haid atau nifas. Dan yang keempat, wanita hamil atau menyusui. Dan yang terakhir, yaitu orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Cukup sekian dan terima kasih video mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam tentang rukhsah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.